Tandain ya, kasih note. Besok kita ya 33 surah Al-Furqan. Alhamdulillah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Berapa halaman tuh berarti kita baca, Pak Imam? Bisa dihitung coba berapa? Udah berapa halaman kita baca? Kita konversinya ke juz. Berapa? 10 halaman berarti setengah juz. 10 halaman. Kalau kita sendiri di rumah belum tentu. Bahkan seminggu juga belum tentu dapat. Tapi dengan begini, baca simak. Ada yang baca, ada yang nyimak. Semuanya baca berarti. Ya, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat untuk kita semua. Nah, dari bacaan tadi ada satu fokus ya. Satu aja, jangan banyak-banyak. Bicara tentang hukum mim mati. Hukum mim mati cuma ada 3. Ya, apabila bertemu dengan mim, apabila bertemu dengan ba. Ini kepada selain mim dan ba, ya, selainnya. Maka bertemu dengan mim itu maksudnya idgham. Orang nyebutnya idgham mimi atau idgham mithlain. Mithlain atau mimi gitu kan. Ini namanya ikhfa. Syafawi. Ya. Apabila bertemu dengan ba, bertemu dengan mim. Ini bertemu selainnya namanya izhar. Ya. Pertanyaannya, idgham artinya apa? Masuk atau melebur ya. Kalau masuk udah lebur berarti jadi satu kesatuan. Kalau ikhfarnya apa? Samar. Kalau izhar artinya apa? Jelas. Bukan jelas, jelas. Ya. Ini dikit-dikit kita runut. Ya. Kalau masuk atau lebur, pertanyaan yang masuk yang lebur huruf apanya? Huruf mimnya. Ini lebur masuk huruf mim ini. Terus samar, apanya yang bunyinya samar? Hurufnya. Huruf apa yang samar? Huruf apanya? Huruf ba-nya? Bukan, huruf mimnya yang samar. Jadi kalau hukum gitu. Hukumnya apa? Samar, ikhfa. Apa yang samar? Tergantung. Kalau bahasanya mim mati atau mim mati berarti mimnya. Tapi kalau bahasanya tanwin atau nun mati atau tanwin berarti huruf n-nya. Kalau ini huruf m-nya. M-nya nggak jelas. Bukan M. Ya, tapi N. Nah, nggak sampai sempurna rapet, bukan M. Nanti kita bahas. Yang berikutnya izhar jelas. Apanya yang jelas? Huruf mimnya. Jadi huruf M-nya itu jelas. An'amta. Ini izhar, ini izhar. Ini izhar karena nun mati, ini izhar karena mim mati. Apanya yang izhar di sini? Huruf N-nya. Jelas. Ini huruf M-nya. Jelas. Berarti an'amta. Nggak ada dengung, nggak ditahan, nggak samar. An'amta. N-nya jelas, M-nya jelas. Tapi kalau di sini ikhfa, apanya? Yaitu huruf M-nya, ya. Contoh misalnya, ya. Antum bima. Ya, ini 2 kali ikhfa. Nun ketemu ta sama mim ketemu ba. Nun ketemu ta bukan antum, bukan. Bukan angtum, bukan ang juga. Tapi posisi mulut, posisi makharijul hurufnya itu ingin menyebut huruf ta. Jadi antum. Bukan angtum, terlalu jauh lidahnya. Huruf ta itu kan di depan. Ta. Jadi antum. Begitu juga ini.
Mim ketemu ba, bukannya antum bima, itu mim ketemu mim. Jadi mimnya samar. Antum bima tum. Nah, jadi kalau pelan-pelan gitu. Tum bima gitu. Gitu ya Pak Iwan ya. Jadi disebutnya ikhfa. Jadi dia samar. Nah, selama ini kalau kita dengar seakan-akan ya udah pokoknya ini jadi mim aja. Ya. Semua jadi M, sempurna tuh. Ya. Di juz amma ada nggak coba? Kira-kira ya. Ada nggak juz amma? Contoh. Ya, nanti kita tadabbur di surat An-Nur ya. Di juz amma, nih contoh ya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Surat apa tuh? Sur. Alhaakumut takasur. Enak banget. Surnya pendek, tur. Karena suaranya indah. Alhaakumut takasur. Allah gitu kan. Bukan sur, bukan sur. Ya. Jangan terkecoh ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Surat apa? Al-Adiyat. Nah, itu lihat ya, di Al-Adiyat ayat terakhir. Ya. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Bukan, ini idgham mimi doang. Iya. Oh, bukan idgham mimi ya. Ini ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Inna rabbahum bihim bukan rabbahum bihim. Nah, ini kan ayat sering dibaca nih kan? Jangan-jangan selama ini kita bacanya inna rabbahum bihim. Terus ikhfanya yang mana? Halo? Ya kan? Coba sekarang kita baca dengan ikhfa. 1, 2, 3. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Pak Ihsan, coba Pak Ihsan. Suaranya kan agak keras beliau nih. Masya Allah. Mantap. Kedengarannya bukan kedengaran irabbahum, enggak gitu. Ya. Ini karena Pak Ihsan, Masya Allah bacanya. Apalagi istrinya, kita dengerin deh coba. Silakan Bu. Itu ya. Jadi nggak rapet dia. Rapetnya itu pas pengen nyebutin huruf ba-nya, ba baru. Sebelumnya enggak. Tapi kalau yang idgham mimi itu dari awal udah mingkem. In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Tum gitu ya. Ini dari segi bacaan. Ibu masih nyari belum dapat. Inna rabbahum bihim, paling bawah, ayatnya paling akhir. Ya. Al-Adiyat ya. Kelihatannya ya Ustadz beda dikit doang gitu kan. Tetap aja beda ya, presisi ya. Nanti akan terbiasa insya Allah. Ini pentingnya ngaji. Karena memang selama ini hukum mim mati termasuk yang terabaikan. Ya, khususnya ikhfa syafawi. Ya. Nah, huruf selain ini, maka apabila ada mim mati jangan ditahan. Cepet dia digentak aja, ya. Alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil, alam taro, ya.
Nah, kadang-kadang ada yang ditahan. Surat apa sebentar? Antara Ad-Duha dengan At-Tin ya. Kalau saya pernah dengar bacanya sih suaranya enak ya, tapi kok jadi ditahan ya. Mim mati di mana ya? Yang Alfil antara At-Tin, Asyams. Iya, Al-Insyirah. Ya, alam yajid. Nah, kayak gitu ya. Ya, ditahan dia. Alam mim ketemu fa ya, mim mati ketemu fa huruf surat apa tuh? Gak ada ya. Saya pernah dengar tuh. Mim ketemu fa jadi ditahan. Enggak, kalau itu ikhfa. Kalau nggak ada udah ya, nggak apa ya. Ya. Salah, dia salah. Jadi mimnya itu ditahan. Cuman nikmat emang dengernya gitu kan. Gitu. Ya. Oh iya nih dia. Ya, surat At-Tin ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun gitu ya. Ya, dia cepat karena hurufnya dekat. Ya, mim, na, ba, fa gitu kan. Itu biasanya itu pengaruh. Ajrun ghairu mamnun. Mamnun gitu ya. Jadi selain huruf ba ketemunya, selain huruf fa, mim, nggak ada dengungnya. Cepet dia. Gitu ya. Jadi cara praktis memahaminya, kalau mim mati hukumnya kayak gitu. Jadi jangan dihafalin yang 26 huruf hijaiyah nih, jangan. Hafalin yang dua ini aja. Selainnya maka izhar, artinya apa izhar? Apanya yang jelas? Mimnya. Jadi hukum tajwid gitu. Ini samar-samar. Apa yang samar tergantung. Kalau nun tasydid mim tanwin, nun mati tanwin berarti nun atau tanwinnya huruf n-nya. Tapi kalau mim mati huruf m-nya. Gitu ya. Ini dari segi bacaan. Makanya bacanya tartil biar jelas. Kalau bacanya serudukan gitu kan, nggak jelas tuh nantinya. Tartil aja. Ya, di surat Al-Furqan tadi yang kita baca terakhir kalimatnya warattalnahu tartila. Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa tartil? Salah satunya adalah tamahul. Tamahul itu perlahan-lahan, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Fungsinya apa? Memperjelas bacaan hurufnya. Nanti kalau misalnya sudah hafal, untuk murojaah boleh bacanya secara cepat. Tujuannya apa? Untuk memperkuat hafalan. Tapi kalau tilawah, biasakan bacanya dengan tartil. Dan enak kita untuk ngeceknya, ini benar atau salah. Apalagi kalau jadi imam, maka jangan buru-buru ya. Setiap ayat tanda wakofnya kalau bisa berhenti. Karena bisa jadi di situ ada salah, ada kesempatan imam untuk membenarkan. Tapi kalau bacanya buru-buru, imam jamaah untuk membenarkan, nggak ada tuh kesempatan tuh. Lewat aja gitu. Ya. Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tasyabuh kan, yang tasyabuh tuh yang mirip-mirip. Ya. Ini harus pelan-pelan ya. Jangan sampai nanti salah kemudian makmumnya tidak siap untuk membenarkan. Nah, kita membiasakan diri itu mengulang-ulang hafalan
Makanya kalau misalnya kita baca dalam sholat, itu mulutnya jangan diam gini. Baca, gerakan, makhorijul hurufnya. Gitu ya. Jadi terbiasa mulutnya ini terbiasa bergerak. Ya, jangan gerendengan. Gitu kan? Enggak, ya. Dibiasakan. Ada nggak yang gerendengan? Kata orang Betawi, gerendengan tau nggak? Gerutuan, ya ngomongnya gitu kan? Nggak kayak gitu tilawah ya. Kan makhraj hurufnya harus jelas antara ta, antara ko gitu kan? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yes. Dominan. Jadi dia ada gradasi ya. Gradual tuh bertahap ya. Dari bibirnya itu dari nggak rapat sampai nanti rapat dia ketika dia mengucapkan huruf ba-nya. Ya. Inna rabbahum bihim, bukan inna rabbahum bihim. Ya, salah. Berarti kan ini dia. Rabbahum ya. Tapi dia samar. Mimnya samar. Ya, kalau gini nggak ada samar. Inna rabbahum. Ada samarnya? Nah, apalagi kalau nggak didengung, maka dia diizhar. Inna rabbahum bihim. Jadi izhar dia. Betul ya? Coba didengar. Izhar atau bukan nih? Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Jadi izhar, jelas huruf M-nya. Tapi dia samar. Bukan juga jadi idgham. Inna rabbahum. Ini berarti ada mimnya nih di tengah-tengahnya. Baru ketemu ba. Gitu ya. Tapi inna rabbahum bihim. Prosesnya cepat karena cuma 2 ketukan. Ya. Dan di sana ada sengaunya, ada dengungnya. Yes. Mim ba'di. Kenapa? Iklab itu apa? Iklab artinya? Apa artinya dulu iklab? Bukan masukkan. Iklab tuh qallaba yuqallibu. Iklab tuh berubah. Apanya yang berubah? Kan kalau kita belajar ini, nun mati atau tanwin. Kalau izhar jelas. Apa yang jelas? Nunnya. Kalau misalnya ikhfa, apanya yang samar? Oke. Kalau idgham, apanya yang masuk? Sekarang iklab, apanya yang berubah? Iya. Berubah jadi apa? Jadi mim. Jadi langsung aja. Mim. Gitu. Ya. Nah, iya, jadi ikhwanya gini. Kalau itu langsung nggak ada proses, karena berubah dia langsung mim langsung. Kalau ini enggak, ya. Rabbahum bihim. Iya, kalau kita bacanya itu pengen ngejelasin kan gitu. Tapi kalau baca ya cepet ya. Rabbahum bihim yauma idil khabir. Gimana, Mari? Iya, nyaman gitu karena kita udah terbiasa. Ya kan? Kalau gitu nggak ada ikhfanya. Ikhfa artinya apa? Samar. Apanya yang samar? Iya, berarti nggak ada samarnya kalau gitu kan? Rabbahum. Nah, jangan-jangan jadi iklab tuh. Mim ketemu ba kan? Rabbahum bihim. Nah, jadinya jadi ikhfa, jadi iklab. Padahal hukumnya ikhfa. Agak serius ya. Ya, karena emang yang jarang dibahas. Ya, kalau kita ngaji yang biasa, saya juga dulu nggak pernah dibahas begitu karena sampai mim itu jarang sekali. Ya, jadi ujung-ujungnya ya udah antara iklab sama ikhfa syafawi sama-sama aja. Padahal dari artinya aja beda.
Ikrabnya itu berubah. Makanya dia ada keterangan, ada mim kecil sini. Ya, mim ba'di itu min ba'di. Ya, ada artinya nunnya hilang jadi mim. Mim ba'di. Kenapa? Oh iya, kalau Mekah Madinah, ya biasanya dianggap udah paham lah, udah ngerti. Yang mana tuh? Coba dibaca, kita dengerin. Iya, coba silahkan. Oh, gimana bacanya? Alam gimana? Nah, itu ikhfa syafawi, bukan alam ya'lam. Lanjut. Iya. Lanasfa'an. Tanwin ketemu ba. Berarti lanasfa'an. Enggak, lanasfa'an. Enggak. Langsung dia. Karena dia tanwin ketemu ba. Ya, berubah. Ya, huruf lanasfa'an berubah jadi lanasfa'am. Gitu ya, Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Surat An-Nur jadi bahasan kita. Ya, ini kan apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi petunjuk. Karena fungsi Quran kan sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin. Makanya setelah kita baca, kita sedikit pahami. Ya, dengan keterbatasan kita ingin agar ayat-ayat yang kita sudah baca itu menguatkan kepribadian kita. Itulah Rasulullah dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Quran. Maksudnya apa? Hal-hal yang ada di Quran itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah sebagai role model kita. Ya, model yang berjalan terus ya, dia jadi sampel, contoh. Ya, ketika bicara tentang masalah bagaimana berbaik hati dengan orang lain dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika bicara tentang masalah jihad, maka ada contohnya dari Rasulullah SAW di beberapa ayat kita dapatkan tuh, ada di surah Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada di Al-Anfal, ada di banyak ya, ada di At-Taubah. Ketika bicara bagaimana berbakti kepada orang tua, maka ayat Quran ketika bicara wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah udah nggak punya orang tua, tapi Rasulullah memberikan contoh untuk sahabat yang masih ada orang tua. Ya, ketika ada orang tua anak datang, ya Rasulullah saya pengen ikut berjihad. Kata Rasulullah dilihat hal min walidaika ahadun hayyun. Apakah di antara orang tuamu masih ada yang hidup? Ada ya Rasulullah, ibu saya. Kata Rasulullah, jangan ikut berjihad, kamu rawat orang tuamu. Karena nggak ada lagi yang bisa ngerawat. Sampai seperti itu, contoh-contoh tuh kayak gitu. Ya, bicara tentang bagaimana adab bertetangga. Ya, di Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Gimana tetangga dekat itu kita harus berbuat baik. Dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kalian masak sayur, maka banyakin kuahnya bagi tetangga. Ya. Tapi jangan secara tekstual, ya. Kita ambil tuh, ya. Maksudnya apa sih? Oh, bukan bicara masalah. Artinya apa? Ya. Sesuatu yang bagi kita remeh, ya, bagi kita receh, tapi kalau kita bagi orang lain, mereka akan bahagia. Ya, jangan bicara sekarang bicara tentang masalah. Oh, berarti kuahnya doang, bukan. Ya, jangan berpikirnya sempit, ya. Ada orang bagi rendang, nggak boleh lo bid'ah. Kenapa? Kata Nabi kuahnya doang, lu sama daging-dagingnya, gitu kan. Bahaya nih kayak gini nih ya. Jadi ya tekstual gitu kan. Kentangnya juga nggak boleh, orang kuahnya. Gitu kan. Berarti kuahnya doang yang dibagi, kenapa? Ini sesuai dengan sunnah.
Oh, yang dibagiin kuah sayur asem nggak boleh, karena di sana nggak ada sayur asem, gitu kan. Nah, bertanya kuah apa gitu kan, itu terlalu spesifik masalah nanti hidup. Ujung-ujungnya nggak bagi apa-apa gitu kan. Ya, nggak ngelaksanain. Ya Rasulullah, siapa tetangga yang aku harus berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, yang pintunya lebih dekat. Enggak bicara tentang muslim non muslim, pokoknya pintunya lebih dekat, berbuat baik sama mereka. Ya, ini indah. Ya, gimana terhadap anak? Maka Rasulullah mengajarkan, ya. Ketika ada Rasulullah sedang menciumi Hasan dan Husain, ya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, namanya Akro, aku punya anak 10, belum ada yang pernah aku cium ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man lam yarham la yurham. Dicontohin sama Nabi, ya. Dicium anak cucu-cucunya, kemudian kata Rasulullah, man lam yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi nggak bakal disayang. Artinya kalau kita pengen disayangi anak kita, sayangin aja mereka. Nanti dengan sendirinya akan ada nilai. Ya, kebaikan mereka terasa tuh kehadiran bapaknya, kehadiran ibunya. Ya, bahagia. Alhamdulillah disayang. Di saat anak-anak kita tuh bisa jadi kurang kasih sayang. Ya, jarang dibelai. Singkatannya apa itu? Ya, jadi negatif sebenarnya, padahal itu positif ya. Maksudnya istilahnya itu jarang kita belai anak-anak kita, ajak ngobrol, pijitin dengan kalimat-kalimat positif sambil ngobrol. Sehat ya nak ya. Ya don't forget me, jangan lupain abinya ya kalau nanti kamu udah besar. Enggak, insya Allah. Enak. Ya, buat quality time. Ya, Rasulullah dengan istrinya sampai adu balap lari. Bukan balap karung, bid'ah ya. Balap karung, balap lari. Bukan bicara tentang masalah menang kalahnya, bukan. Tapi couple time. Yo, couple time. Kalau istilah sekarang tuh couple time. Yang nggak harus makan bareng, nggak harus. Ya, bisa olahraga, bisa bersihin rumah, macam-macam. Itu diajarin. Nah, di surat An-Nur juga, ini bicara bagaimana Allah ajarkan. Ayat 28, udah kita bahas waktu yang lalu sebentar ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalika khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, jangan masuki rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian mohon izin dan salam kepada penghuninya. Yang itu lebih baik bagi kalian agar kalian senantiasa ingat, jadi pelajaran. Ini ayat ini bicara tentang bagaimana kita beradab ya di rumah orang lain, nggak asal masuk ya. Kemarin ada terjadi perselingkuhan antara mertua dengan menantunya, ya lagi viral nih, ya kan? Ada yang bunuh menantunya juga, ada yang bunuh, ada yang ini macam-macam kayak gitu kan. Nah, hasil penelitian ternyata ya ini ya, kekerasan seksualitas itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ya. Ya, kenapa? Karena informasi sudah terbuka, dia ingin melakukan ke orang lain nggak bisa. Sehingga yang jadi korban orang terdekat. Kan ada orang sampai bilang begini, ya, itu kok bisa melakukan itu padahal nutup aurat keluarganya. Jadi gini Pak, dia dapat virusnya dari luar. Virus apa? Matanya ngelihat di luar. Ya, ketika ada keinginan melakukan sesuatu yang negatif, dia nggak bisa melakukan di luar. Sehingga dia berusaha dari orang yang terdekat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi dia dapat pelajarannya, dapat hal negatif tuh dari luar. Jangan dibilang, itu dia aman-aman aja terbuka. Yeah. Karena dia dari posisinya emang susah disentuh. Dapatnya di media sosial. Ya yang di media sosial nggak disentuh sama dia, susah. Tapi untuk melampiaskan nafsunya itu dia nggak mungkin di situ kan. Akhirnya dia dapat cari mangsa. Kadang-kadang ada anaknya sendiri. Ya, ada bibinya, gitu kan? Ada tetangganya. Mereka yang dalam kondisi lemah. Makanya rumah itu harus kita jaga. Ya, wibawanya. Jangan telek-tekan, jangan terbuka, jangan biarkan orang bisa melihat dalamnya. Na'udzubillah.
Ya, Islam ngajarin. Makanya izin dulu. Nah, kalau misalnya di rumah kita udah punya adab tuh, ya. Orang lain nggak bisa main masuk. Bahkan ke kamar orang tua itu nggak bisa main masuk-masuk aja ke kamar. Ya, ini Allah ingatkan ya ayat 31 nanti ya kita bahas sedikit ya. Fa illam tajidu fiha hadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Bahkan kalau dikatakan kepada kalian keluarlah, baliklah, maka balik. Bisa jadi dia lagi nggak siap. Maka alhamdulillah kalau kita sekarang ada media sosial, sebelum datang kita ngasih tahu dulu. Ya, mau datangnya biar apa? Yang punya rumah tuh siap-siap. Bukan siap-siap makanan gitu kan. Tapi siap-siap dari segi apa? Aurat. Ya. Nah, kita ingetin juga ya, yang suami, istri dan anak-anak perempuannya. Karena ayat berikutnya bicara tentang aurat. Ini sangat apa? Runut. Ya. Jadi bukan cuma aurat secara fisik, tapi di rumah juga kita buat ya strategi aturan agar apa? Enggak mudah aurat kita juga terumbar ke orang lain. Ya. Maka saya dapat pelajaran tuh dari tetangga saya. Ya. Dia bilang ke istri saya sebenarnya. Kalau bisa jangan sampai ya pakaian dalam tuh dijemur di depan. Ya. Nanti orang jadi berpikirnya macam-macam. Saya pernah masuk ke rumah orang besar maksudnya orang kaya. Datang ya lagi ngisi privat ngaji. Pas ke atas ya Allah di ruang tamu lantai 2 kan jemuran gitu kan. Aduh. Akhirnya saya ingatkan tuh ya. Apalagi yang dijemur jeroan gitu kan. Dalam. Hati-hati ya. Maka harus kita perhatikan. Ini hal yang dilihat. Itunya aja nggak boleh, apalagi orangnya sendiri. Maka di ayat. Dan ini bukan cuma bicara tentang kitanya yang menjaga, tapi kita yang melihat juga menjaga. Sama-sama menjaga. Karena peluang itu besar. Bisa jadi nggak punya hasrat. Tapi kelihatan terus. Lama-lama timbul hasrat. Maka di ayat ke-30 Allah ingatkan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dua hal. Ya, jaga mata, tutup aurat. Saya ulangi ya, dua hal. Dua-duanya dilakukan, jaga mata, tutup aurat. Ini kalimatnya qul, katakanlah lil mu'minin. Ini Allah nyuruh kepada Rasulullah. Nah, kalau kita sebagai orang tua, maka kita katakan juga. Melanjutkan ini kepada siapa? Orang-orang yang ada di lingkungan kita, anak dan istri ataupun suami. Ya. Maka berbahagialah Bu kalau punya suami itu yang ngingetin. Mama enggak pakai kerudung. Alhamdulillah pas mau keluar rumah. Ya. Itu masih kelihatan rambutnya. Enggak ketipisan mah. Itu kan warna putih gitu kan. Sampai bercetak dari belakang. Hati-hati. Ya. Ini hal yang sepele. Tapi jangan sampai peluang orang penasaran itu ada. Bahkan kalau kita dilihat hadisnya, bagaimana etika dalam berpakaian, jangan sampai seperti punuk onta. Ketika kita jalan lenggak-lenggok, itu sampai membentuk tubuh. Ini harus diperhatikan. Agar apa? Agar mata orang-orang tuh nggak sampai tertuju. Maka kalimat qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman, jaga pandang, bukan nggak boleh ngelihat. Jaga. Artinya jangan sampai hati ini setelah melihat kemudian ada kotor-kotor. Maka jaga pandangannya. Ya. Maka suatu saat Ali bin Abi Thalib itu berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan matanya, mukanya merah. Ini ada sesuatu nih. Gitu. Ternyata dia habis, ini dalam salah satu tafsir tentang ayat ini.
habis melihat sesuatu yang bukan haknya. Ya kalau orang bersih tuh melakukan sesuatu yang nggak pas tuh kayaknya ada gimana gitu. Ibarat baju putih ya, kena pulpen tinta sedikit aja, ya gitu. Orang yang hatinya bersih, kalau kena dosa sedikit aja itu resah. Sebagaimana kita punya baju putih itu kena sedikit doang pulpen, ya lu tuh kan nggak bisa hilang gitu kan, ya nggak enak. Oh, kita pakai apa? Wah langsung tuh cari tuh, ntar pakai Baiklin ntar gitu kan. Gimana caranya biar hilang? Kenapa? Karena bersih. Orang yang hatinya bersih, ada dosa sedikit, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai wajahnya itu merah. Tapi kalau orang biasa pakai baju hitam, udah belepotan, kena kuah segala macam, nggak kelihatan ini, gitu. Padahal kita tahu tuh, tapi diabaikan. Nah orang yang biasa dalam dosa, ketika melakukan dosa kecil, ya udah biasa-biasa aja. Bahkan kata Rasul umpamanya itu ada seperti ada lalat gini, cuman gini doang, gitu kan? Udah selesai. Coba deh kita terhadap masalah dosa tuh kayak gitu enggak? Artinya sesuatu, ya Allah. Ya. Pas kebuka auratnya langsung, ya Allah. Ali bin Abi Thalib mukanya merah. Ya. Ternyata habis melihat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, la tattabi' an-nazratan nazrah. Jangan ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Artinya apa? Kalau udah ngelihat nggak sengaja, udah selesai. Ya. Jangan dipanteng, jangan ditatap. Apalagi balik lagi kan. Nah katanya jangan ngedip. Hati-hati ya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat tanpa kita sadar, maka itu adalah rezeki gitu. Fa inna lakal ula, untukmu yang pertama ketika kita nggak sadar. Walaisa lakal akhirah, dan bukan untukmu yang berikutnya yang lainnya. Maksudnya apa? Ketika udah sadar, maka itu jadinya dosa. Tapi kalau nggak sadar, enggak. Ya. Pas lagi gini kelihatan, astagfirullahaladzim. Gitu kan. Enggak. Pas ngelihat lagi, ya udah nggak ada. Nyesel, kenapa tadi gitu kan. Itu ya. Sama. Gitu. Kalau itu lebih tajam lagi. Ini kadang-kadang pengalaman pribadi biasanya. Ternyata itu cara menjaga kebersihan hati dari mata. Ya. Banyak kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, dosa itu dilakukan awalnya dari mata. Ya. Misalnya ya, yang rumahnya pakai AC, manggil tukang servis. Hati-hati. Ya, bukan cuma masalah aurat, barang-barang kita. Bisa aja dia awalnya niat, nggak ada niat. Pas ngelihat, ih iPhone. Nah, udah mulai itu. Oh, gitu doang. Nggak ada orang. Ternyata dari mata. Coba kalau mata ini nggak ngelihat kayak gitu, gimana kira-kira? Apalagi yang imannya lemah. Orang yang imannya kuat aja bisa tergoda. Ya kan? Ya. Makanya Quran ngajarin tuh indah banget. Jadi tadi bicara masalah aurat di rumah, kemudian aurat pribadi, mata. Jadi nggak ada tuh istilah emang dasar mata bongsang lu gitu. Tahu bongsang nggak? Bongsang tuh apa? Keranjang pisang ya dulu ya, atau keranjang telur. Hah? Nah, hati-hati. Tapi ada mata yang nggak bakal tersentuh api neraka kata Rasulullah SAW. Ainan, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama adalah ainun, bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut terhadap Allah. Kita muhasabah sampai kita nangis, kita doa sampai kita nangis, kita istighfar sampai kita nangis, kita minta ampun sama Allah, insya Allah mata ini kata Rasulullah nggak bakal tersentuh api neraka.
Yang kedua, ainun saharat fi sabilillah. Mata ini yang bergadang karena jihad di jalan Allah. Ya, yang nyari nafkah itu bagian dari mujahadah. Ya kayak satpam. Kalau sekarang tuh mereka-mereka yang lagi ribat di Palestina, mereka tidurnya sangat sedikit. Ya, bahkan kemarin jurnalis kita yang ada di sana, Muhammad Hussein tuh mengabarkan ya tidur itu dengan dentuman bom itu udah sangat biasa. Ya, kita tidur ada gemur gempa aja udah. Pernah dengar nggak? Kalau teman-teman yang sering trauma healing tuh ke daerah-daerah gempa tuh kemarin yang Cianjur tuh, itu kan sering tuh. Ya, ada trauma. Ini bom. Ya. Bahkan ada tuh anak remaja itu dia bilang daily activities sebelum tidur. Apa sih yang kami lakukan sebelum tidur? Yang kami lakukan sebelum tidur di rumah itu adalah tas udah siap, semua perlengkapan, tidurnya di samping pintu. Jadi itu yang dilakukan setiap hari. Jadi ketika ada suara informasi apa itu, boom, udah langsung dia, udah siap, biar nggak ada yang ketinggalan. Sampai. Nah mereka yang bergadang tuh saharat, ya, fisabilillah, maka insya Allah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi di sisi lain kita diingatkan ini, hati-hati mata. Dan ini juga bisa jadi yang menjadikan kalau kita ngafal Quran kok kayaknya berat banget. Nggak hafal-hafal. Karena mata kita terlalu banyak melihat sesuatu yang bukan hak. Yang kedua, jangan sampai juga kita menjadi penyebab orang melakukan dosa dengan matanya. Makanya yang kedua, yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Maka tutup aurat. Ayat ini laki-laki, berarti ibu-ibu ingetin suaminya. Ya, kalau terbuka auratnya keluar rumah, dikasih tahu. Ya. Celana pendek, ya terbuka auratnya. Ustadz kan ikhtilaf ulama antara paha itu ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau saya masalah kayak gituan, cari yang paling selamat. Ya. Tutup dengkulnya. Saya punya celana pendek, tapi khusus buat di rumah. Ya, buat kerja, bersihin kamar mandi segala macam. Tapi hampir nggak punya tuh buat di luar tuh nggak ada. Nanti orang anak kita akan ngelihat kita. Oh iya, ternyata kita konsisten. Ya. Saya punya celana jeans aja baru tahun ini. Sebelumnya nggak bisa sampai Abi 23 tahun nikah, perasaan nggak pernah punya jeans ya. Enggak, ini masih jeans itu kayak tasyabuh sama orang-orang macam-macam. Saya nggak, boleh aja silakan aja, nggak ada masalah. Ya. Contoh kayak gitu, itu yang boleh aja, bagi saya nggak nyaman ya, karena kesian yang nyuci gitu aja. Berat. Iya Bu ya. Iya, berat yang nyuci. Ya, kan? Kalau kita kan, dia yang berat, sama berat ngeluarin duitnya. Karena sekilonya gitu doang udah basah, udah berat banget. Ya, ini intermezzo ya. Jadi gitu ya. Lebih baik jaga. Nah, kita faktor kita, ibu-ibu bagian ngingetin. Nah, bapak-bapak ngingetin istri dan anak-anaknya. Ayat berikutnya ini jelas. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Perempuan juga gitu, jaga pandangan. Jadi bukan cuma laki-laki yang matanya nggak kejaga, perempuan juga. Ini Allah udah ngajarin, preventif. Ya. Walaupun daya hasratnya beda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan ngelihat laki-laki, laki-laki ngelihat perempuan itu beda. Ya. Kalau laki-laki ngelihat perempuan itu baru ngelihat tengkuknya aja, tahu tengkuk nggak? Ngelihat lehernya, ngelihat rambut, wah udah. Ngelihat matanya itu udah beda. Ya. Makanya aurat perempuan itu pastinya itu lebih tertutup daripada laki-laki. Ini fitrahnya kayak gitu. Ya, saya pernah cerita ada istilah itu basic instinct. Insting basicnya yang namanya laki-laki sama perempuan itu pasti beda. Pernah ada penelitian tuh, perempuan, laki-laki lewat. Itu gairah seksualitasnya beda dengan ketika laki-laki diteliti perempuan yang lewat. Ya, gitu ya, itu beda. Kecuali memang wah banget baru dia tuh
Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini ada di kisahnya Nabi Yusuf. Ya kan? Karena memang ganteng banget Yusuf. Ya, sampai dia motong tangannya itu karena dikasih buah sampai kepotong tangannya nggak berasa. Itu saking menariknya. Ya. Suami kita kayak gitu. Yes. Ya nggak bisa dibandingin pada masanya masing-masing. Ya, pada masanya masing-masing. Ya kan? Pada masanya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Makanya tidak kalau disandingkan berdua baru ya kita harus lihat dulu gitu kan. Ya kan? Gitu ya Ibu-ibu. Nah, untuk masalah ini sampai ada tuh waktu-waktu yang jangan sampai anak kita masuk ke kamar-kamar kita. Salah su'auratil lakum, ada 3 waktu. Ya. Boleh dibaca terjemahnya ayat 31. Nah, Pak Zakaria biasanya sahibut terjemah dia. Dan katakanlah pada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini biasa terlihat itu secara umum ulama mengatakan muka dan tangan, telapak tangan, pergelangan ke sana. Ya, bukan telapak tangan doang, berarti yang ininya nggak boleh gitu kan? Ya, sampai tangan. Ini yang umumnya seperti itu. Ya. Adapun cadar itu fadilah ya, untuk kondisi tertentu diutamakan menggunakan cadar. Ya. Gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan wajib, ya silakan aja. Ya, kalau saya mengatakan secara umum itu adalah kecuali muka dan telapak tangan. Dan tangan ya. Lanjut. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya, jadi memang dari sini aja udah kita tahu ya, bentuk tubuh wanita itu memang harus dilindungi, dimuliakan ya. Sampai nutup kerudungnya menutupi dada-dada mereka. Ya. Apalagi ini yang nggak goyang aja, maksudnya nggak dalam beraktivitas, itu bisa jadi orang tuh fokus ngeliatin. Apalagi senang di tempat umum, hati-hati. Allah udah ingatkan seperti ini, pasti ini adalah kebaikan. Ya, jangan sampai kalah dengan mode, kalah dengan tren. Sekarang lagi trennya itu ya. Trennya orang lari pakai pakaian, pakai jilbab, tapi semuanya ketat banget ya. Kalau di tempat tertutup ya silahkan aja ya, nge-gym di tempat tertutup perempuan semua. Jangankan laki-laki, perempuan sesama perempuan juga kayak gitu. Ya, maka banyak mereka-mereka yang perempuan tertarik dengan perempuan. Kaum lesbi. Di antara gitu emang matanya nggak terjaga. Wah, sama perempuan ini ya. Lama-lama tertarik dia. Ternyata bodinya body goals gitu kan dan seterusnya. Hati-hati. Ini indah loh Quran. Jadi sebelum terjadinya perzinahan, sebelum terjadinya penyelewengan seksualitas, Allah udah ngajarin diawali dari mata dan aurat. Lanjut. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, iya, atau ayah suami mereka, iya, mertua, atau putra-putra mereka, iya, atau putra-putra suami mereka, iya kalau tiri ya, lanjut. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, iya, abang, putra-putra saudara laki mereka, ponakan, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari adik perempuan, atau para perempuan sesama Islam iya. mereka, atau hamba sahaya. Makanya hati-hati kalau bukan dengan non muslim, tetap kita jaga aurat kita. Ya, walaupun sama-sama perempuan. Lanjut, Pak. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mampu mempunyai keinginan terhadap perempuan. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Terus, nah kalau anak sekarang tuh relatif lu hati-hati. Anak-anak usia 9, 8 itu udah mulai ngerti aurat. Orang udah main pacar-pacaran mereka. Ya, walaupun belum beneran, ya kan? Ya, hati-hati. Nah, mulai dijaga. Lanjut, Pak. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, lanjut. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang
Iya, Masya Allah. Ya. Nah, Allah juga ingatkan, suratnya surat An-Nur ayat ke-58. Boleh baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Ini kalau misalnya masuk kamar orang tua. Lanjut. Yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar di tengah hari, dan setelah sholat isya. Terus? Itulah 3 aurat waktu pada kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, biasanya 3 waktu itu waktunya kita terbuka aurat. Jadi harus hati-hati, ya. Ini indah Quran ngajarin. Tapi ada perempuan yang masih boleh menanggalkan auratnya, tapi bukan aurat yang utama. Di ayat ke-60 surat An-Nur. Baca. Wal qawa'idu minan nisa. Artinya apa? Qawaid itu orang-orang yang duduk dari perempuan. Maksudnya apa? Silakan dibaca terjemahnya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi. Ya, kalau ditafsir tuh dia tidak menikah lagi dan orang lain tuh tidak ada yang tertarik samanya untuk nikah. Maka dia, lanjut. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan. Nah, makanya kerudungnya boleh terbuka. Tapi syaratnya dia udah nggak tertarik sama orang, sama lawan jenis, dan lawan jenis nggak ada yang tertarik. Sekarang masih ada, ya kan, nenek-nenek yang nikah dengan berondongan gitu kan. Wah, langsung tuh. Lanjut. Tapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Tapi kalau dia nggak menanggalkannya, itu khairun lakum, lebih baik. Kita kan pengen yang lebih baik. Lanjut. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya yang terbuka, ya kita bilang, oh ternyata udah nggak tertarik lagi dia, dan orang nggak tertarik sama dia gitu. Tapi selama masih ada yang ngelirik-ngelirik, dan ini sifatnya relatif ya, relatif. Artinya sudah nggak punya daya tarik dan nggak tertarik sama orang lain kayak gitu. Ya logis kan? Ya. Ustadz, kok kayaknya kalau di Arab tuh anak-anak pada nggak dijilbabin ya? Gitu. Mereka tuh udah dipersiapkan karena emang nggak wajib anak-anak sebelum balik. Tapi pertanyaannya, apakah mereka ketika akil balik sudah siap? Kalau mereka punya regulasi, pemerintahnya juga. Kalau kita kan enggak. Maka kita pakai kaidah umum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Ajarkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Nah, ulama ini sampai mengkiaskan, oh berarti usia 7 tahun ajarkan dia juga puasa. Berarti 7 tahun itu karena mulai diajarkan sholat, 7 tahun diajarkan menutup aurat. Gitu ya. Lihat ya anak-anak Palestina itu yang masih kecil-kecil, nggak ada yang pada pakai gitu kan, ya secara umum gitu kan, nggak ada masalah. Di Arab juga gitu, di sana kan masih kebuka. Tapi setelah usia 7 tahun tuh harus disiapin. Sampai apa? Ketika dia akil balik, nggak perlu lagi kita teriak. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyengajakan diri mendidik anak dan cucu kita di usia tersebut mereka paham tentang aurat? Ya. Kemarin ada orang yang curhat ke saya, Ustadz, ponakan saya itu di pesantren itu lagi kena hukuman dari pesantrennya, pesantren putri. Kenapa?
Karena dia melakukan sesuatu sebenarnya untuk menegur dari musyrifahnya. Masa musyrifahnya sering boncengan sama sepupunya, gitu. Yang laki-laki. Kan nggak boleh sepupu. Gitu. Ini di pesantren. Jadi banyak protes tuh dari santriwati-santriwatinya. Gitu kan. Walaupun bentuk protesnya melanggar aturan sekolah. Saya bilang, oh iya. Memang karena udah secara marak, bahkan kita pun kadang-kadang nggak tahu bahwa sepupu itu bukan mahram. Ya kan? Sehingga kita biarkan aja mereka tuh. Padahal dalam Islam tuh boleh nikah. Karena bukan mahramnya. Tapi kalau kita dengan ponakan, nggak boleh. Tapi sepupu dengan sepupu, maka diperbolehkan. Nah, budaya kita itu, ya, kan udah biasa aja. Tenang, pokoknya aman, hati-hati. Ya, makanya dengan bapak kandung aja, itu tetap harus dijaga tadi waktu-waktu. Jangan sampai aurat kita terlihat oleh anak-anak kita. Mungkin karena kita selama ini yang nggak dapet ya masalah aurat. Maka dari pelajaran hari ini, surat An-Nur awalnya itu bicara tentang hukuman zina. Ya. Ya kan? Awalnya itu tentang hukuman zina. Tapi Allah tidak membiarkan gitu saja. Ada aturan-aturan jangan sampai ke arah hukuman itu. Maka dari rumah dijaga, diri kita dijaga, itu indah. Surat An-Nur awalnya suratun anzalnaha wa faradnaha. Surat yang sudah kami turunkan, kami wajibkan gitu kan. Coba baca ayat kedua deh, Pak Zakaria, surat An-Nur. Tuh, langsung pezina perempuan, pezina laki-laki. Dikasih tahu dulu tentang hukumannya. Apa hukumannya? Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Iya, didera. Itu yang goyro muhson, yang belum nikah. Kalau yang udah nikah itu beda. Dirajam dia. Itu kan berat. Tapi bukan di akhir yang dipelajarinya. Pelajari dari awal. Gimana caranya biar nggak ke arah sana? Allah ngajarin tuh. Sampai rumah kita jaga. Ya kan? Jangan sampai gitu kan. Makanya harus ngerti anak kita tuh mahramnya siapa. Kalau berdua dengan mahramnya, maka yang ketiganya syaitan. Nah, banyak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan itu, orang tuanya pergi, anaknya di rumah, temannya datang. Ya kan? Kalau anak kita udah ngerti masalah ini, oh iya, ini rumah nih aurat saya. Mohon maaf ya, di depan aja gitu. Perlunya apa gitu. Berdua, sebentar. Saya panggil mbah saya dulu di sebelah ya. Panggil, mbah, sini mbah. Ada tamu aku nih, mbah temenin ya. Gitu. Walaupun diledekin, kata temunya karena dia tahu mbah setan ya gitu. Karena berdua, yang tiga setan. Ini bercandanya itu sampai kayak gitu kadang-kadang. Iya bener kan. Sama yang ngakalin, wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Berarti zina boleh, yang nggak boleh ngedeketinnya gitu kan. Makanya jangan tanggung-tanggung, gitu jadinya. Padahal Islam tuh preventif, indah ya agama kita tuh ngajarin. Dari mata dijaga juga, di rumah dijaga juga, interaksi berpakaian itu juga dijaga, masya Allah. Kalau udah seperti itu indah. Baik ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Besok ada maulid di sini ya? Yes. Baik. Yang pertama, ya. Katanya kan nggak boleh nengok lagi. Misalnya kita nengok depan nih. Ada lagi. Iya. Baik ya. Yang pertama. Baik ya. Pertama adalah faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Maka bersyukurlah ketika yang bekerja dalam kondisi yang sangat terjaga. Kayak saya nih, saya di lembaga Islam ya, di Nurul Fikri. Itu saya bersyukur.
Ya, udah tempat tertutup aja rata-rata berjilbab ya, tapi karyawan enggak ya. Karyawatinya doang. Ya. Rata-rata karyawatinya memang semuanya berjilbab, itu rasa itu masih tetap ada. Apalagi kalau enggak. Makanya bersyukur di lembaga yang seperti itu. Yang kedua, bersyukurlah kalau di rumah kita saling mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan ma'iyatullah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak tergoda tuh sama yang namanya Siti Zulaikha. Ya. Orangnya cantik, istri raja, tapi kata beliau, as-sijnu, penjara itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada diajak sama yang kayak gituan gitu. Ya, itu kan berarti ada di dalam hati. Ya. Yang ketiga adalah sadari terus ya bahwa memang kondisinya kita saat ini itu berat. Walaupun bonusnya banyak karena sering lihat. Bonusnya banyak. Tapi nuktatus saudanya juga banyak tuh, bintik hitam. Hati-hati, awalnya istighfar, lama-lama hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ngelihat lagi, nggak sengaja, ketemu lagi gitu kan. Ya, yang ketiga memang jangan jauh dari lingkungan baik berupa majelis yang senantiasa mengingatkan kita. Yang keempat, bantu ibu-ibu sang istri dengan apa? Menjadi orang yang good looking agar lebih tertarik dengan istrinya daripada yang lain. Jangan sampai di luar cikem-cikem, mantap-mantap, di dalam nggak enak dilihat. Keluar lagi dia. Ya, memang enakan di luar. Ada istilah, gue mau cuci mata, itu bahaya. Ya. Yang keempat, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan-keburukan yang kita dapatkan tuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Rajin baca Quran, rajin zikir ya. Jadi seperti itu. Karena tidak ada di antara kita itu yang tidak akan bebas dari godaan. Apalagi lawan jenis. Itu yang pertama Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina dijadikan indah, hubbus syahawat, keinginan yang amat sangat terhadap lawan jenis. Laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki. Dan ayat ini khusus bicara tentang diawali laki-laki terhadap perempuan. Nah, sebagai perempuan, maka kita hamalkan tuh surat An-Nur tadi ya, ayat ke-31. Yes. Masya Allah. Nih, ngelarinya ke Al-Furqan. Iya, tahu. Tadi saya mau kalau waktunya panjang mau bahas juga ya. Ayat 26, al-mulku yauma idinil haq lirrahman wa kana yauman 'alal kafirin 'asira. Ya. Ini bicara adalah bagaimana kalau ayat berikutnya wa yauma ya'adul zalimu 'ala yadayhi. Ya. Ya. Yaitu hari-hari penyesalan. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kebaikan pada kita dengan ampunan atau memberikan azabnya pada kita. Ya. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Asir itu kesulitan bagi orang-orang yang kafir nanti di akhirat. Salah satunya apa? Yauma ya'adul zalimu 'ala yadayhi, ketika orang-orang zalim itu menggigit tangannya. Dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba dulu aku mengambil jalan seperti atau bersama para rasul. Artinya ngikutin jejak-jejak rasul. Ya wailaita laitani lam attakhid fulanan khalila. Menyesal dia, coba dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Gara-gara teman, dia nyesel nih gara-gara salah milih teman. Laqad adallani 'anil dzikri, dia sudah menyesatkan aku dari peringatan.
dari Quran, dari peringatan Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu punya peran besar untuk menggelincirkan kita. Maka hati-hati terhadap berkomunitas, nanti penyesalannya itu di akhirat. Saat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Itu Bang. Ya. Barakallah. Nah, makanya tadi kelompok yang baik itu jangan ditinggalkan. Kalau jarang ketemu itu biasa, tapi ninggalin sama sekali kalau bisa jangan, apalagi kelompok-kelompok majelis taklim. Kan kita banyak grup-grup tuh, ya. Jangan sampai grup yang sifatnya hura-hura itu lebih banyak daripada grup-grup yang menghantarkan kebaikan. Lama-lama kita ke bawah, hati-hati. Ya. Ini sebagai cerita, ada jamaah saya tuh langsung dia bilang ini. Dia itu sekretarisnya komunitas VW dulu. Tapi sekarang udah enggak. Dia senang touring. Dia bilang, Ustadz, kalau jalan touring sama ente sih enak ya kita ya. Sebelum zuhur udah diingetin. Sebentar lagi zuhur. Kalau ada masjid kita mampir ya. Kalau saya sama komunitas saya, bablas aja Ustadz. Kita kayaknya nggak nyaman banget. Kalau nggak ketinggalan itu kan rombongan bareng-bareng. Bayangin. Kadang-kadang bukan kita nggak mau, tapi lingkungan yang mengkondisikan kita. Gitu. Kita sebenarnya mau. Ya, makanya hati-hati. Ya, pilih ya komunitas. Kita berada di pihak yang mana. Baik, sebagai terakhir, besok arahan MUI itu ada solidaritas Palestina di Monas. Targetnya itu bukan kita berjihad ke Palestina, bukan. Ya, targetnya itu membentuk opini, news kita umat Islam terbesar di Indonesia itu menunjukkan solidaritasnya, menunjukkan identitas kita. Di saat media-media itu bisa jadi mereka tidak mengabarkan hal-hal yang seperti itu. Lihat aja di media-media umum tuh enggak. Ya. Kita nggak bisa berbuat banyak. Doa insya Allah ya. Tapi salah satunya kita informasikan kepada dunia bahwa umat Islam tuh ada, punya solidaritas. Walaupun kerjaan kita mengutuk aja daripada tidak ada sama sekali. Yang bisa hadir silahkan. Insya Allah, saya kemarin grup yang remaja tuh, ya, yang baru punya anak satu, saya bilang semalam kan ngaji sama malam Senin ngaji. Grup malam Senin, insya Allah kita alihkan kegiatannya untuk menunjukkan solidaritas di Monas. Siap Ustadz, ayo teman-teman kita bagi-bagi roti. Mereka langsung inisiatif. Yang mau sumbangan silakan, saya siap, insya Allah mau bagi-bagi 400 roti kalau nggak salah. Ya, buat yang ada siapapun nanti kita bagi-bagi ya di sana. Oh nyaman, ini yang pada nganggur yang Gojek online, yang pada remaja gitu bilang. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Bahkan tahun berapa tuh solidaritas juga, saya ada jemaah tuh yang punya apotek. Saya ngobrol, Ustadz kenapa enggak ngasih tahu saya kalau ada pengumpulan donasi gitu. Ya, saya udah lupa, saya bilang saya yang mau aja. Kita tunjukkan. Ya, bukan cuma sekedar foto-foto, bukan, tapi kehadiran itu memberikan semangat ya. Karena memang beberapa saya di lembaga itu memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan. Waktu di Aceh kita bantu juga, makanya ada Nurul Fikri Aceh sampai sekarang berjalan. Itu kan bantuan tsunami sebenarnya. Di Cianjur kita bikin trauma healing. Di NTB dia macam-macam tetap. Jadi tetangga saya punya kegiatan nasi Jumat. Ya. Secara Indonesia kita punya program-program. Ya, secara dunia sama seperti itu. Paling tidak jangan lepas doa-doa untuk mereka. Ya. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bayangkan wajah mereka, ya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita paling tidak ya mereka merasa tidak sendiri, ya. You are not alone. Ya, kalian tidak sendiri tapi ada umat Islam Indonesia. Ya. Yang paling PR itu adalah buat anak-anak kita. Bisa jadi mereka udah acuh tak acuh lagi dengan perjuangan atau dengan masyarakat. Ini kita tanamkan. Walaupun mereka nggak berangkat sekolahnya, paling tidak kita ceritakan. Kamu tahu nggak kondisi Palestina? Kalau kita belum tahu, cari informasi. Ya. Kenapa? Itu bahaya. Udah apatis. Begini nih,
Kan itu jauh di sana. Kita mikirin yang di sini. Ternyata di sini nggak dipikirin. Tetangga juga nggak dipikirin. Justru mereka-mereka yang banyak donasi. Ya. Saya ini beli jam nih, jam donasi sebenarnya ini. Donasi Palestina kemarin lelang. Ya. Kita dapat 1 miliar lebih Nurul Fikri. Ya. Recovery pendidikan biasanya. Ini saya pakai. Teringat Palestina. Ya, saya bawa anak saya gitu. Zid, beli Zid. Ya, langsung. Sekian. Ambil, beli. Lari dia kan. Wah, beli ya. Agar anak-anak juga termotivasi. Saya sal Palestina tuh banyak. Hampir setiap kegiatan biasanya kita ada kayak gitu. Anak-anak termotivasi. Bukan masalah bicara tentang perang, ya bukan. Itu yang wajib tuh yang mereka yang ada di sana. Kita bayangkan dulu Indonesia berjuang itu sendirian. Jangan sampai kita termasuk orang yang memberikan label negatif untuk para pejuang. Apalagi di sana ada Al-Aqsa, ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang di dalam Al-Qur'an itu Allah abadikan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setiap hal yang ada dalam Al-Qur'an pasti punya nilai kepentingan yang sangat besar. Ya. Tapi hati-hati jangan sampai kalau mau donasi itu yang enggak pada tempatnya. Kadang-kadang yang pinggir jalan saya agak enggak kurang nyaman ya. Dan ntar potongan buat panitianya lebih gede. Ya. Ya, tapi kita ada ya beberapa relasi-relasi yang bisa. Kalau pemerintah emang ada, jalur pemerintah itu ada. Ya, tapi itu kan sifatnya antar negara. Tapi kita ada yang sifatnya itu dengan NGO namanya. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah tuh berdiri. Ya. Contoh misalnya Rumah Sakit Indonesia yang di Gaza itu kan bukan semata-mata pemerintah yang bangun, bukan. Itu dari donasi-donasi yang ada. Ya. Saya juga di Sekolah Islam Terpadu itu bikin perumahan di Uighur. Di Cina ya, ya Myanmar. Kita bikin sekolah, kan mereka terbantai gitu kan. Jadi mereka tuh terusir. Pendidikannya gimana? Akhirnya kita bikin sekolah. Ya. Jadi bantuannya itu bukan cuma ini, tapi sekolah, makanan dan seterusnya. Ya, paling tidak kalau ada kesempatan silahkan ya. Kalau misalnya unsur motivasi tambahnya bisa jalan-jalan nengok Monas gitu. Benar Pak, kalau di sana tuh semangat kita ya Allah, ini banyak orang ya. Targetnya 2 juta untuk menguatkan. Karena negara non muslim aja di Amerika tuh banyak. Ya, di Prancis ternyata banyak gitu kan. Solidaritas. Paling tidak bukan karena Islamnya saja ya, tapi karena kemanusiaan aja udah dahsyat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah buat kita semua dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.